Bapak yang saya hormati, ini adalah sedikit rangkuman dari kondisi hasil seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu, di mana kita sudah dari sebenarnya lebih dari 1 juta formasi yang disediakan, seperti disampaikan oleh Pak Alex, yang diajukan oleh pemerintah daerah sebesar 506.252, dan yang telah lulus dan mendapatkan formasi itu ada hampir 300.000, yaitu sebesar 293.860 guru. Dan juga ada guru yang di kotak kuning yang di tengahnya 193.954 yang lulus tapi belum mendapatkan formasi. Dan ada 437.000 guru lain yang ini ribu yang belum lulus, sebagian juga ada yang belum pernah mengikuti ujian baik tahap 1 maupun tahap 2. Lalu kemudian di sebelah kiri bawah itu bisa kita lihat, walaupun sebenarnya ada guru yang lulus tapi tidak mendapatkan passing grade, lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, tapi masih ada formasi tersisa yaitu 212.392. Jadi ini yang tadi Pak Deputi, Pak Alex sampaikan bahwa kita juga perlu memperhatikan secara keseluruhan bagaimana penyelesaian guru ASN P3K ini bisa selesai, karena sebenarnya secara nasional kita memiliki daya kapasitas yang bisa untuk menampung semua dari guru yang jika mereka lulus seleksi untuk mendapatkan formasi. Nah, ini yang menjadi puzzle atau tantangan kita bersama. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyelesaikan dengan lebih baik lagi, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aba, dengan berbagai pertimbangan, terutama untuk penyelesaian tenaga honorer yang sudah ditetapkan 2023 bulan November sudah harus selesai. Lanjut. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kami sering di Kemendikbudristek itu menerima pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana formasi yang sudah diajukan 2021, apakah itu hangus gitu ya, apakah itu hilang. Jawabannya di sini kami sekali lagi menegaskan tidak. Artinya formasi yang masih tersisa sebesar 212.000 sekian tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, itu tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di tahun 2022 ini. Nah, sehingga jumlah formasi 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi tahun 2021 dan formasi yang diusulkan pemerintah daerah di tahun 2022. Saat ini total formasi yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah, termasuk di sini guru agama, itu sebesar 343.631. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa total kebutuhan formasi kita untuk tahun 2022 ini menggabungkan dengan 2021 itu sebesar 970.410 formasi termasuk dengan guru agama. Artinya formasi yang baru diajukan sejauh ini hanya sekitar 35%, Ibu Bapak, dari total kebutuhan formasi. Dan nanti mungkin dari Kementerian Keuangan juga bisa menjelaskan bahwa formasi tersebut sudah ada anggaran yang ditransfer untuk penggajian asumsi mereka sudah lulus di tahun ini, mulai dari bulan Oktober dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kunci dari penyelesaian ASN P3K guru ini yang utama tentunya adalah adanya formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Jadi ini menjadi sekali lagi menjadi kunci untuk penyelesaian guru ASN P3K. Dan kita bisa melihat bahwa masih ada 65% lagi formasi yang perlu untuk diajukan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia, dan juga sehingga anak-anak murid kita juga bisa mendapatkan layanan yang bagian dari layanan dasar secara baik. Jadi ini sebenarnya bukan saja pemenuhan secara kepegawaian, tapi juga layanan yang kita berikan, terutama untuk mendukung pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan anak-anak kita, sehingga ke depannya SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik. Lanjut.
Nah, di slide ini intinya kami ingin menyampaikan bahwa jika kalau tadi potret secara nasional ada 343.000 formasi yang baru diajukan atau baru 35%. Tapi itu sebenarnya secara agregat nasional. Jika kita breakdown kepada masing-masing pemerintah daerah, sebenarnya ada sekitar 303 atau 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang lulus passing grade, meskipun sudah menambahkan formasi 2021 ditambah dengan 2022. Jadi artinya ini perlu menjadi perhatian sehingga guru yang lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi langsung di daerah Bapak Ibu semua. Ini mungkin saya gampangnya membaginya dengan 2 kategori saja. Kalau di slide ini ada yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kalau kita yang hijau dan kuning ini kita gabungkan menjadi aman, tidak aman, dan sangat tidak aman, ini tidak aman, gitu ya. Penjelasannya yang aman berarti formasi gabungan 2021 dan 2022 itu lebih besar daripada guru yang lulus passing grade di daerah tersebut. Ini kalau dijumlahkan 19% tambah 21% itu 40%. Jadi 40% Pemda itu dalam kategori aman, dalam konteks bisa menampung guru lulusan passing grade dengan formasi yang sudah ada saat ini. Namun ada 60% yang kami analisis Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil, walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Sehingga nanti ketika ada guru lulus passing grade yang tidak bisa diserap oleh Pemda tersebut. Nah, ini yang sekali lagi kami ingin mendorong semua ibu bapak semua dari berbagai instansi, dari berbagai pemerintah daerah untuk mendorong pengajuan formasi, nanti mungkin Pak Aba akan menjelaskan mekanismenya di tahun 2022 ini. Nah, jika kita lihat dari populasi guru kita, itu guru-guru kita yang ada di 40% Pemda yang aman ini, itu 10% atau 10,4%, jumlahnya 20.000 sekian dari total 193.000 guru. Sebenarnya 173.000 guru atau 90% dari guru-guru kita yang sudah lulus passing grade ini berada pada Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit. Jadi kalau tadi kita lihat secara Pemda, tapi secara individu gurunya ini jumlahnya lebih banyak, 90% berada di Pemda yang mengajukan formasinya lebih sedikit sejauh ini. Yang mudah-mudahan nanti akan nambah dengan daripada yang sudah diusulkan 2021 dan 2022. Nah, ini adalah kunci sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita dorong sama-sama, tentunya yang paling ideal bisa 100% dari kebutuhan itu diajukan sehingga kemudian bisa menyelesaikan untuk ASN P3K guru di tahun ini. Silakan lanjut. Baik. Nah, dengan latar belakang itu maka izinkan saya untuk kemudian menjelaskan 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB 20 tahun 2022. Ada 3 jenis mekanisme seleksi. Pertama adalah penempatan yang lulus passing grade. Yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan yang ketiga adalah seleksi tes. Mari saya jelaskan dulu satu-satu, nanti akan saya elaborasi di slide berikutnya. Penempatan yang lulus passing grade, yang mekanisme yang pertama, ini adalah untuk semua guru-guru kita yang sudah lulus nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini sekali lagi untuk guru-guru yang sudah lulus nilai ambang batas atau passing grade. Ini ada sebesar 153.000 sekian tadi. Dan ini kita selesaikan ini dulu menjadi prioritas pertama. Jika masih tersedia formasi di Pemdanya, sekali lagi kan akan bergerak sesuai dengan konteks pemerintah daerah, maka akan dilakukan mekanisme yang kedua. Mekanisme yang kedua ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi
yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini untuk dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, dan yang akan menjadi fokus pada seleksi mekanisme kedua ini adalah PHK2, jadi ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi, Pak Alex, dan juga guru honorer yang terdaftar di Dapodik selama 3 tahun minimal, jadi artinya masa kerja sudah minimal 3 tahun. Jika masih tersedia formasi, maka dilakukan seleksi yang ketiga, yaitu seleksi tes, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, dan ini akan diikuti oleh guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata kuncinya ini adalah yang panah sebenarnya, jika masih tersedia formasi. Jadi untuk bisa, ini nggak otomatis masing-masing Pemda akan melakukan, karena kalau tidak ada formasi berarti 1 sudah selesai, 2 tidak bisa dilakukan. Tapi kalau masih tersedia formasi di 1, maka dilakukan mekanisme kedua. Jika masih ada formasi di 2 masih tersisa di pemerintah daerah tersebut, maka kita lakukan yang ketiga. Jadi itu tanda panah yang di bawah itu menjadi kunci dari jalannya mekanisme, terutama yang kedua dan ketiga. Kalau yang ke-1 kita akan langsung lakukan, tapi yang kedua dan ketiga itu memang sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi, dan harapan kita formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Lanjut, saya akan elaborasi satu-satu. Nah, untuk mekanisme yang pertama, mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021, ada 193.000 lebih guru yang telah memenuhi nilai ambang batas dan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah, dan ini kami juga sering mendapat pertanyaan tanpa mengikuti ujian kembali, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, tapi harus daftar. Jadi ada beberapa pertanyaan, kenapa kami harus daftar? Karena kita harus verifikasi juga apakah Bapak Ibu masih, pertama apakah masih berminat, terus yang kedua juga mungkin, mohon maaf, ada yang mungkin sudah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi kita perlu memastikan bahwa proses pendaftaran ini dilakukan tapi tidak mengikuti ujian kembali. Jadi tidak ada tes untuk itu, tapi proses pendaftaran harus dilakukan. Poin yang kedua di sini adalah individu yang ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Apa artinya nih Bapak Ibu? Kita semaksimal mungkin berdasarkan tentunya formasi yang tersedia dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan atau sekolah di mana Bapak Ibu berada, kita ingin Bapak Ibu tidak keluar dari tempat tugasnya. Namun, jika tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka kita akan tempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini gampangnya, misalnya itu ada sekolah, saya lupa tuh ada yang jumlah gurunya saya lupa ya, mungkin guru olahraga kalau saya nggak salah itu kayak 10 orang gitu ya, kayak nggak mungkin satu sekolahnya SMP guru olahraganya sebanyak itu. Jadi artinya kebutuhannya tidak akan langsung bisa di sekolah itu, tapi kita akan lakukan analisis untuk tetap mendapatkan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Bagaimana cara melakukannya? Prioritasasi adalah nomor 3. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang kita utamakan, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Deputi, adalah THK2. Jadi THK2 dulu kita selesaikan, yang lulus passing grade yang THK2, baru kemudian guru honorer negeri, baru kemudian lulusan PPG, baru kemudian honorer swasta. Nah, lalu kemudian juga pada masing-masing kategori, poin yang keempat, juga kita lakukan juga, jadi misalnya THK2 atau honorer negeri dan sebagainya, kita lakukan siapa yang mendapat prioritas yang lebih awal. Pertama, kita lakukan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi 2021. Kan ada kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan juga ada dengan usia. Nah, di sini kita juga bisa melihat, pertama kita lihat dulu kompetensi teknisnya. Siapa nilainya yang lebih tinggi, itu yang akan lebih diprioritaskan. Baru kemudian manajerial sosiokultural,
filter kedua, filter ketiga nilai wawancara, dan filter keempat berdasarkan usia. Jadi ini akan kita lakukan proses mekanisme penempatan lulus passing grade. 4 poin ini menjadi poin yang utama. Oke, jadi nah itu tanda panah yang yang di kanan bawah, Bapak Ibu, itu jika pada seleksi masih tersedia formasi, kita buka seleksi untuk mekanisme yang berikutnya, yaitu silakan slide berikutnya. Mekanisme yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Di sini, pertama, kita lakukan bagi guru yang lulus passing grade, jika masih tersedia formasi, lalu seleksi di sini adalah pertama, kita lihat apakah kualifikasinya linear apa tidak. Jadi ini perlu kita pertimbangkan kualifikasi yang diampu oleh guru tersebut. Misalnya kualifikasi akademik atau diploma 4 dan juga memiliki sertifikasi pendidik, kita lihat linear apa tidak dengan mata pelajaran yang dilamar. Lalu kita juga mempertimbangkan dimensi untuk kompetensi yang dimiliki oleh gurunya secara baik itu profesional, pedagogik maupun sosial kepribadian, dan juga verifikasi kinerjanya. Apakah mereka indikatornya misalkan memberikan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Dan yang terpenting di sini, yang ini yang paling penting yang perlu ditekankan adalah background check atau pemeriksaan latar belakang. Kita harus melakukan verifikasi bahwa untuk menjadi guru jangan sampai terlibat hal-hal yang tentunya tidak mencerminkan sebagai profesi guru. Misalnya melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya, dan juga intoleransi. Jadi ini akan kita lakukan mekanisme untuk verifikasi hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah seleksi wawancara untuk mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas. Jadi ini nanti mekanismenya akan kita buat dengan cara yang lebih memudahkan, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita perlu untuk mempertimbangkan banyak hal dalam memastikan layanan kepada murid-murid kita itu tetap dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan secara big picture untuk kedepannya. Kita akan melakukan pengetatan dari segi mekanisme atau seleksi yang kita lakukan untuk guru-guru kita. Nah, kembali lagi di sini tanda panah yang paling kanan bawah itu, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, kita akan buka seleksi selanjutnya, yaitu silakan. Yang ketiga adalah mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, seleksi ini dilaksanakan jika masih ada kuota formasi P3K guru sesuai dengan setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi tadi yang kedua tadi kita lakukan. Seleksi ini menggunakan sistem computer assisted test atau tes yang berbasis komputer yang dilakukan dengan sistem ujian nasional berbasis komputer. Di sini sebenarnya mekanisme ini sama dengan mekanisme yang tahun lalu, di mana ada kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis, ada butir-butir soalnya, ada waktunya, total ada 140 sampai 160 butir soal tergantung pada mapel, dan waktu totalnya 170 menit atau sekitar hampir 3 jam, dan keseluruhannya kompetensi teknis bobotnya 60%, manajerial sosial kultural dan wawancara 40%. Ini ditujukan pertama sekali lagi jika masih tersedia formasi dan pelamar tesnya adalah mereka yang sudah menjadi guru honorer di sekolah negeri kurang dari 3 tahun dan terdaftar di Dapodik, lulusan program pendidikan profesi guru, dan juga guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik.